Apapun yang kamu alami, aku akan bantu. Turunlah dulu, kita bisa bicarakan. Kenapa aku bermimpi hal seperti itu? Catch what you want. Hadiah yang Anda minta sudah saya dapatkan. Kalau suami Anda tahu, Anda adalah ketua Dewan Perusahaan Publik, dia pasti akan terkejut tentang rencana Anda untuk mengakuisisi grup Zenith, dan mempermasalahkan suami Anda, Ethan Morgan, menjadi wakil ketua Dewan. Semuanya sudah siap. Assistant Smith. Ambilkan aku yang lain. Seragam petugas kebersihan. Petugas kebersihan? Orang tua tidak setuju Dengan pernikahanku dengan Ethan. Itu sebabnya aku menyembunyikan identitasku. Aku berencana untuk menyamar sebagai petugas kebersihan sebelum mengungkapkan diri. dan memberi mereka satu ujian lagi. Mengerti, Ketua Dewan. Saya akan kerjakan. Apakah hati manusia benar-benar bisa tahan uji? Beban sekali. Cepatlah. Oh tidak, bagaimana jika cucu laki-lakiku yang berharga kelaparan? Cucu laki-lakiku, kita akan segera pulang. Nenek akan membuatkanmu paha ayam besar. Aku mau semua paha ayam. Jangan berani-berani memberinya. Semuanya untukmu. Beban itu, beraninya dia. Pantas makan makanan yang sama dengan cucu laki-lakiku? Cepatlah. Anak perempuan selalu sangat lambat. Bahkan membawa belanjaan, kau bertele-tele. Kau cepatlah. Berhenti berlambat-lambat. Atau kau tidak akan dapat makan siang. Oh, kau sanggup beban. Kau menjatuhkan semua belanjaanku. Bisakah kau bahkan membayar ini? Ambil itu sekarang. Aku kelaparan sampai mati. Kurasa dia sengaja melakukannya. Dia hanya ingin membuatku kelaparan sampai mati. Leo, aku tidak melakukannya. Masih menangis? Bayar kekatakan sesuatu. Jangan kira hanya karena ibumu pulang hari ini. Kau akan punya seseorang yang mendukungmu. Cepat bergerak. Lily? Anak baik ibu, Leo. Makan daging lagi, sayang. Cucu laki-laki kesayanganku memang yang terbaik. Ibu, kenapa kita tidak biarkan Lily masuk saja? Nanti Clara bakal bikin keributan. APA, kamu pikir kamu sudah punya sayap sekarang? Apa aku tidak boleh lagi mendisiplinkan anak perempuanmu? Ethan Morgan, biar aku jelaskan satu hal. Jangan berani-beraninya kamu lupa pada ibumu setelah menikah. Ibu, Ethan tidak bermaksud begitu. Ibu tahu kan sifatnya, dia terlalu baik hati, terlalu berhati lembut. Tapi, tahukah kamu? Kali ini, aku rasa ibu benar. Kalau tidak mendisiplinkan anak sejak kecil, akan lebih sulit saat mereka besar nanti. Lagi pula, maksudku, tidak semua anak sebaik Leo kita. Dia anak yang sangat baik. Lihat, nah, mantan menantu perempuanku ini mengerti aku. Kalau menurutku, kamu harus gunakan promosi ini sebagai kesempatanmu. Untuk menserikannya segera. Dan menikah lagi dengan Sophia. Dalam hal suami istri, yang pertama selalu yang terbaik. Selain itu, Sophia adalah ibu kandung Leo. Kita harus berikan Leo keluarga yang utuh. Ibu, aku tahu ibu bermaksud baik. Ibu, tapi masalahnya, Ethan sudah menikah lagi sekarang. Dan dia punya anak. Aku benar-benar tidak ingin menjadi orang yang merusak pernikahannya. Meskipun, saat aku meninggalkannya dulu, aku punya alasan-alasanku. Sophia, kamu bodoh sekali. Dulu, aku pikir, kamu meninggalkanku karena aku miskin dan tidak punya pekerjaan. Aku tidak tahu kamu sedang berjuang melawan leukemia. Kamu tidak ingin menjadi beban bagiku. Tapi syukurlah, aku sudah lebih baik sekarang. Dan karirmu juga sedang bagus. Dan kita punya anak laki-laki yang luar biasa ini. Dan sekarang, aku benar-benar bahagia. Lihat, Sophia memang tipe wanita yang tahu cara hidup hemat. NAK, sipat-sipat sirai wanita itu. Nikah lagi dengan Sophia. Ibu, aku tidak peduli dengan status resmi apapun. Asalkan aku ada di hati Ethan, itu sudah cukup bagiku. Tidak boleh. Kamu adalah bintang keberuntungan untuk keluarga Morgan, yang memberikan kami seorang anak laki-laki.
Selain itu, anakku sebentar lagi akan dipromosikan menjadi wakil presiden grup. Dengan gaji miliaran rupiah pula. Maka seluruh keluarga kita bisa Hidup bersama dengan damai dan sejahtera. Siapa yang mengganggu anakku? Ethan, kalian semua duduk di sini makan, sementara anak perempuan saya dibiarkan berdiri di luar sendirian? Kenapa kamu berteriak pada anak saya? Dia kabur sendiri. Haruskah saya Memohon dia untuk datang makan? Lily, benar begitu yang terjadi? Ibu nenek, kalian berdua tolong berhenti bertengkar. Saya yang kabur. lihat? Bahkan anjing yang saya pelihara tahu saatnya pulang. Dia bahkan tidak lebih baik daripada anjing saya. Oh, anak laki-laki. Lihat siapa yang kamu nikahi. Selalu sibuk. Keluar bekerja. Ternyata selama ini, dia hanya seorang petugas kebersihan. Apa yang terjadi? Kenapa kamu berpakaian seperti ITU? Dia bawa dia keluar dari sini. Clara, kamu terus bilang padaku, kamu bekerja di luar untuk mencari uang. Jadi kamu sudah membersihkan jalan dan toilet selama ini, hanya untuk mempermalukan aku. Ini, pakai penutup sepatu ini. Ethan, apa maksudnya, ITU? Apa yang salah dengan menjadi petugas kebersihan? Petugas kebersihan mencari nafkah dengan jujur, menggunakan kedua tangannya sendiri. Kamu meremehkan saya sekarang? Ketika seluruh keluarga ini menghabiskan uang saya, kamu tidak meremehkan saya saat itu. Oh, sudahlah. Jangan bahkan membicarakan uang recehmu. Sedikit itu, bahkan tidak cukup untuk seorang pengemis. Selain itu, anak saya akan menjadi wakil presiden grup. Dengan gaji miliaran rupiah, mulai sekarang, dia akan berpenghasilan lebih dari 20 juta rupiah sebulan. Kamu membersihkan jalan dan toilet. Kamu akan melakukan itu seumur hidup. Sungguh menyedihkan dan miskin. Ibuku adalah yang paling cantik. Kenapa kamu membawa mantan istri kamu ke sini? Oh, ayolah. Sophia adalah ibu kandung Leo. Tidak bolehkah dia melihat anaknya sendiri? Apakah dia perlu izin kamu? Bahkan pernikahan singkat menciptakan ikatan yang abadi. Cukup. Berhenti berdebat, kalian semua. Mari kita makan. Datang ke sini. Lily, mari kita makan, oke? Ibu, kamu baik-baik saja. Tidak apa-apa. Ibu, Kamu lagi ngapain? Dengan bau asam yang menempel di tubuhmu, kamu pikir pantas makan satu meja sama kita? Kalau mau makan, ambil mangkok, dan makan di tempat tinggal yang buruk. Ini rumah gue, kenapa gue nggak boleh makan di meja? Hei, beraninya kamu bicara seperti itu ke ibuku. Kamu pikir bisa disamain sama ibuku? Ayahku meninggal muda. Ibuku kerja keras sekali untuk membesarkanku sendirian. Nggak mudah. Kalau nggak, apa kita bisa punya hidup yang baik seperti sekarang? Ethan Morgan. Itu kewajibannya sebagai seorang ibu. Itu ada hubungannya apa sama gue? Majipula. Rumah ini diwarisin orang tuaku ke gue. Jangan coba-coba paksa gue secara moral. Ibu, ayah, tolong berhenti bertengkar. Nggak apa-apa, Lily. Ibu dan ayah nggak lagi bertengkar. ya ampun, Ethan. Hah? Aku nggak pernah nyangka, setelah kamu ninggalin aku, seleramu bisa turun segitu rendahnya. Di mana kamu nemu petugas kebersihan ini? Dia nggak punya kualitas diri sama sekali. Dia nggak punya tata krama ke ibu. Bikin aku merasa kasihan pada ibu. Sophia, dia nggak bisa dibandingin sama kamu. Lajapila, dia kumakasi keluarga Morgan kita. Anak perempuan yang nakal. Aku nggak tahu dari mana dia dapat kepercayaan diri. Buat ngomong ke aku kayak gini. Wah, tonik kesehatan spesial. Aku mau. Cenena, Ini barang bagus. cucu laki-lakiku yang berharga. Minum sampai habis. Aku kasih tahu, kamu nggak punya akal sehat. Dengan banyak orang makan di rumah, kamu cuma beli sedikit ini? Mau cukup buat siapa? Lain kali beli lebih banyak. Aku beli ini buat menyehatkan tubuh anak perempuanku. Siapa yang bilang kamu bol main-main? Hai, Lily perlu menyehatkan tubuhnya. Ya, Leo butuh itu lebih lagi. Minum sampai habis, cucu laki-lakiku yang berharga. Ini barang bagus. Lily masih kecil. Dia nggak bisa mencernanya. Tapi dia bisa. Hei, cucu laki-lakiku yang berharga adalah pria sejati. Dia penuh vitalitas. Tentu saja dia bisa mencernanya.
Ibu, tonik kesehatan itu harus diberikan ke Leo. Nenek bilang mulai sekarang semua makanan yang bagus cuman untuk Leo dan anjing. Lily sayang. Kamu satu-satunya yang aku punya. Tidak semua orang pantas jadi saudara kamu. Aku akan ambil tonik kesehatan lagi untuk kamu lain kali. Ada hadiah lain untuk kamu. Lihat. Wawa, lihat barang bagus ini. Ini untuk cucu laki-laki saya. Semoga cucu laki-laki saya hidup panjang dan sehat. Kembalikan itu ke saya. Ibu, dia cuma petugas kebersihan. Dari mana dia bisa punya uang untuk emas? Emas ini pasti palsu. Atau Berani sekali kamu. Kamu curi uang anak saya untuk beli emas. Untuk bocah nakal ini. Kamu sungguh kurang ajar. Apa yang kamu bicarakan? Aku beli ini dengan uangku sendiri. Uangmu sendiri? Kamu pikir aku bodoh? Sebongkah emas yang mahal seperti ini, mana mungkin petugas kebersihan mampu membelinya? Ibu, jangan kesal. Mungkin Clara mungkin punya cara lain untuk menghasilkan uang. Cara Lane. Sudah tahu, makanya kamu selalu keluar kerja. Tidak pernah di rumah. Kamu bersih-bersih rumah, Dan, begitu rupanya. Kamu selingkuh dengan dia. Bicaralah. Sayang kamu ini. Dengan pria mana? Kamu punya dia? Benar? Kamu tahu tentang Lily, dia hanya mirip ibunya, tidak mirip ayahnya. Diam mulut kamu. Ethan. Lily ini anak perempuan biologis kamu? Kamu tahu betul dia memang. Ibu. Clara, dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Anak laki-laki. Lihat emas ini. Lihat beratnya. Bagaimana dia bisa membelinya? Pasti ada pria lain yang belakan untuk dia. Anak laki-laki. Tetap saja dengan cerita itu. Kamu toh akan bercerai. Lakukan tuduhan pada dia. Dan buat dia pergi tanpa apa-apa. Anak laki-laki. Liontin emas besar ini. Tidak boleh diberikan ke bocah nakal ini. Kamu putuskan apa yang harus dilakukan. Clara, aku tahu persis seperti apa orangnya. Kamu, tapi ibuku membesarkan aku sendirian. Itu sangat sulit baginya. Jadi kali ini, ikutlah kenjananya. Dan serahkan ini kepada Leo. Nah, itu baru benar. Bocah nakal ini sangat lemah. Aku takut kalau dia memakainya, dia tidak akan layak memakainya. Aku membeli ini untuk anak perempuanku. Mengapa aku harus memberikannya kepada orang lain? Kalau mau jadi pahlawan, beli sendiri. Dan lagi. Aku sudah mengutuknya. Kalau kamu biarkan dia memakainya, tidak takut kamu akan menyumpahinya sampai mati? Dasar pengganggu kesel. Beraninya kamu mengutuk cucu laki-lakiku yang berharga. Clara, meskipun kamu tidak suka Leo, kamu tidak seharusnya mengatakan hal seperti itu tentang seorang anak. Lihat, semua ibu tiri sama saja. Kalau kamu tidak bisa menerima Leo, aku akan membawanya pergi. Sophia, jangan pergi. Cucu laki-lakiku yang berharga. Bukanlah seseorang yang bisa dia sakiti begitu saja. Biarkan aku memberinya pelajaran hari ini. Aku akan menamparmu sampai mati. Jangan pukul ibuku. Mander. Hei. Lily, kamu baik-baik saja? Ethan. Ibumu bertingkah seperti ini, dan kamu hanya akan berdiri di sana? Clara, ayahku meninggal sejak dini. Ibuku membesarkan saya sendirian. Itu tidak mudah baginya. Tidak bisakah kamu sedikit lebih toleran? Lagipula, ibuku tidak memukulnya sekeras itu, kan? Tidak bisakah kamu menahannya saja? Menahannya? Ketika aku tidak di rumah. Beginneka, Caramel. Merawat Lily? Aku sudah benar-benar muak dengan seluruh keluargamu. Lily. Ayo kembali ke kamar kita. Ada APA, Lily? Aku tidak bisa masuk. Pagi, ini kamar ibuku. Kembali ke tempat tinggal burukmu sendiri. Apa yang baru saja kamu katakan? Kau benar-benar membiarkan Liliku tidur di tempat tinggal yang buruk. Kenapa teriak-teriak? Kami cuma punya beberapa kamar di rumah ini. Sophia adalah tamu kami. Tentu saja dia butuh kamar pribadi. Kalau dihitung, bocah nakal itu yang harus minggir. Lagipula, tidur di sana tidak akan menyakitinya. Anjingku,
bersih dan sehat. Tidur di sana tidak akan menyakitinya. Clara, leukemia Sophia akhirnya membaik. Dia perlu tinggal bersama kami sebentar untuk memulihkan tenaganya. Dan itu bagus. Dia bisa bantu merawat Leo. Ethan Morgan. Bagaimana bisa kau memperlakukan anak kandungmu sendiri seperti ini? Clara, apa kau tidak akan pernah berani? Baiklah, terserah. Nanti aku akan beli tempat tidur lipat dan taruh di ruang tamu. Dia bisa tidur di sana. Dia cuma anak perempuan. Cepat atau lambat akan dinikahkan. Ngapain repot-repot kasih dia kamar terpisah? Kau benar-benar keterlaluan. Ini semua salahku. Akhir-akhir ini aku merasa sangat lemah. Angin sedikit saja tak tahan. Jadi Lily harus menderita. Clara, kalau kau benar-benar kesal, kau boleh memukul atau membentakku. Kenapa kau pukul Ethan? Baiklah kalau begitu. Malam ini, kami akan pindah. Sophia, jangan pergi. Merekalah yang harus memberi tempat untukmu. Keluar dari rumahku. Apion Kalikukin? Hei kau, beraninya kau pukul cucu laki-lakiku? Kau mau membangkang? Orang tuaku meninggalkan rumah ini untukku. Apa yang terjadi di sini? Bukan urusanmu untuk memutuskan. Maksudmu apa? Clara, kamu sudah gila? Beraninya kamu mengusir kami. Mengusir ibu mertua sendiri. Itu tidak sopan kepada orang tua. Aku membawanya ke sini, berharap bisa punya hubungan damai dengan ibu mertua. Tapi aku tidak pernah menyangka. Dia begitu jahat. Dan keras kepala, dia benar-benar tidak bisa diajak bicara. Ini rumahku. Aku punya hak penuh untuk menyuruh kalian pergi. Kelliwer. Jangan buat aku panggil keamanan. Jadi kamu pikir kamu istimewa hanya karena punya rumah? Kamu juga, keluar. Hey Clara, apa kamu harus memberitahu semua tetangga kalau kamu wanita galak? Aku, wanita galak? Saat mereka menindas Lily, apa kamu tidak melihatnya? Itu cuma anak-anak sedang bermain. Itu saja. Lagipula, mereka masih kakak adik yang punya ayah yang sama. Aku akui, ibu memang lebih memanjakan Leo. Sedikit lebih. Itu karena dia sudah lama tidak mendapat kasih sayang seorang ibu sejak kecil. Jadi dia memanjakannya. Jadi, begitu aku cari tempat besok, aku akan suruh mereka pindah. Waktunya terlalu mendadak hari ini. Mana mungkin aku bisa cari sekarang? Aku tidak suka ada orang luar di rumahku. Mereka pindah besok. Malam ini, aku akan tidur dengan Lily. Kamu tidur di sofa. Ya. Sakit tidak? Tidak sakit. Oh iya, kenapa ayah dan nenek tidak suka aku? Apa karena aku tidak cukup baik? Kamu luar biasa, Lily. Hanya saja beberapa orang tidak pantas mendapat kebaikanmu. Kamu sudah sangat baik. Bisakah kamu dan ayah berhenti bertengkar? Aku tidak mau kalian bercerai. Sayang, Ini antara ayahmu dan aku. Ingat, ibu akan selalu menyayangimu. Baiklah. Ayo kita tidur sekarang. Setelah aku mandi dan ganti baju, aku akan tidur bersamamu. Seragam petugas kebersihan ini benar-benar memberiku pelajaran yang keras. Ini bukan celana dalamku. Ethan. Kamu selingkuh dariku. Ethan, jangan kasar. Kamu tidak takut Clara akan tahu? Dia cuma memberiku seorang anak perempuan. Dia punya hak apa untuk mengatur aku? Ethan Morgan. Kamu membuatku muak. Selingkuh dengan mantan istrimu, tepat di depan mataku. Ethan, kamu akan dipromosikan jadi wakil presiden. Clara Thorne tidak cukup baik untukmu. Sebenarnya, dulu saat aku menceraikanmu, aku benar-benar tidak punya pilihan. Selama ini, aku tak pernah berhenti mencintaimu. Aku tahu, kamu adalah cinta pertamaku. Dulu aku bersamanya, hanya karena dia punya apartemen. Tapi, Sekarang dia cuma petugas kebersihan. Dia tidak layak untukku. Jadi kapan kamu
akan menceraikannya dan menikahiku lagi? Dia butuh keluarga yang utuh. Jangan khawatir. Begitu promosiku disetujui, aku akan meninggalkan si tua bangka itu segera. Ethan, pastikan dia pergi tanpa membawa apa-apa. Apartemen kita ini berada di kawasan sekolah favorit. Itu tak bisa dibeli dengan uang. Ini diperuntukkan bagi Leo kita. Dia cuma memberiku seorang anak perempuan. Aku tak akan meninggalkannya dengan apa-apa. Ethan Morgan. Kamu dan keluargamu benar-benar mengira aku ini orang yang mudah dimanfaatkan. Camarilla. Sayang, kamu di dalam? Ada APA? Kamu lihat piyama, Tinku. Aku tidak menemukannya. Oh, aku tidak tahu. Aku keluar bantu kamu Carrie. Karena kalian sudah tak punya belas kasihan. Jangan selikan aku kalau aku tak kenal ampun. Ethan Morgan. Masa-masa indahmu sudah berakhir. Ethan, kudengar kali ini kamu dipromosikan jadi wakil presiden. Dengan dukungan tokoh berpengaruh. Kamu memang hebat. Aku tidak hebat? Bukannya kamu sudah tahu semalam? Dasar kamu. Sekerla, terima kasih kepada dua-dua di segala penjuru. Terima kasih kepada ayah anak itu. Karena memberiku seorang anak laki-laki, yang jenius yang menjelma. Keluarga Morgan kita, sebentar lagi akan menyambut keberuntungan besar ini. Ya ampun, kamu bikin aku kaget setengah mati. Masih pagi-pagi begini. Sarapan saja belum kamu buat. Begini caranya kamu jadi istri? Aku sedang bicara denganmu. Berdiri di sini, seperti patung. Anak laki-lakiku akan mengajak kita keluar. Untuk beli baju baru dan perhiasan. Kamu jangan ikut. Kamu tinggal di rumah dan bersih-bersih. Rawat baik-baik anjingku. Jangan harap minta anakku mengajakmu. Ethan Morgan. Aku bikin pembantu keluargamu. Kalau mau dilayani, dia mungkin lebih ahli daripadaku, kan? Clara, apa aku salah lagi? Sampai kamu kesal? Hei, kenapa kamu marahi Sophia? Pejai begini? Karena kamu tinggal menumpang. Sebaiknya kamu berhati-hati. Kalau tidak tahan, ya keluar. Dan satu lagi. Kenapa kamu pakai gaunku? Ada apa kalau dia memakainya? Lebih cocok dipakainya daripada kamu. Anak laki-lakiku sebentar lagi akan mengajak kita beli baju dan perhiasan baru. Nanti setelah beli yang baru, siapa yang mau yang lamamu? Ethan Morgan. Kamu sebaiknya Cariin mereka tempat tinggal. atau Kamu ikut keluar bersama mereka. Bukankah aku sibuk dengan jamuan promosi belakangan ini? Ini terutama karena ibuku ingin melihatku di momen kejayaanku. Lihat, setelah jamuan promosi ini selesai, aku akan suruh mereka pindah segera. Aku akan menceraikanmu tepat setelah aku dipromosikan. Ayo Leo, kita pergi main. Oke. Ayo pergi. Assistant Smith. siapkan mobil untukku, dan bawa juga surat promosi Ethan. Wah, ini surga atau apa? Banyak sekali emasnya. Ibu, jangan senta semua. Tunjukkan kualitas dirimu. Oh, anakku, kau akan jadi wakil presiden grup. Aku ibumu. Mulai sekarang aku akan jadi orang penting di sini. Orang yang boros. Siapa yang berani menghina aku? Kau hina aku, kau hina orang yang boros. Percaya diri, nak. Kalau sol menghina orang yang pantas dihina, ya Clara Torne itu yang bau toilet. Besok di jamuan promosi, kau hanya bawa Sophia. Lagi pula, bagi keluarga Morgan, dialah ibu pewaris. Ya ampun, aku sangat senang sekarang. Berkumpul sebagai keluarga beranggotakan 4 orang. Adalah impianku selama ini. Sophia, begitu aku dapat promosi itu, aku akan segera menceraikannya dan menikahimu lagi. Oke. Kecua Dewan. Apakah kita? Tidak perlu, biarkan mereka bersenang-senang. Makin tinggi mereka naik sekarang. Makin sakit jatuhnya. Ambil surat pengangkatan Ethan. Dan bawa ke sini. Baik, Ketua Dewan. Hei, yang ini. Hei, Itu juga, keluarkan semuanya untuk kita lihat. Ibu. Yakin mau lihat semuanya? Kamu kenapa sih? Anakku akan jadi wakil presiden grup. Aku ibunya. Kalau kau hina aku,
Kau kehilangan orang yang boros. Wah. Oh. Cucu laki-lakiku yang berharga. Bagaimana nenek pakai ini? Nenek cantik pakai apa saja. Sophia, kau harus cepat pilih sesuatu juga. Apa saja yang kau suka. Gelang giok itu, keluarkan biar aku lihat. Maaf, Nona, gelang giok ini sudah dipesan. Hei, kamu kenapa sih? Menantu perempuanku suka ini. Aku bilang keluarkan. Dan tunjukkan pada kami. Jangan sak kami tak mampu beli. Jangan banyak omong. Cepat tunjukkan pada kami. Kan memang suka mengambil milik orang. Kamu ngapain di sini? Bukannya kamu seharusnya di rumah bersih-bersih dan jagaan anjingku? Oh, kamu malah berdandan? Sebagus apapun kamu berdandan, kamu tetap petugas kebersihan. Kamu masih bau miskin. Apa? Apa toko ini milikmu? Apa aku perlu izinmu buat datang ke sini? Lihat baik-baik. Ini toko perhiasan. Hai. Kamu senggap beli apa pun di sini? Kamu punya uang? Lagi pula, besok itu jamuan promosi anak laki-lakiku. Dan diajak Sophia. Buat apa kamu beli barang-barang ini? Si? Konyol. Dia nggak ajak istrinya ke jamuan promosinya sendiri. Tapi malah mantan istrinya? Besak yang hadir semuanya orang kaya atau berkuasa. Kamu cuma petugas kebersihan. Kamu nggak punya status, nggak punya kedudukan. Mau ngapain kamu di sana? Hah? Kamu nggak capek mempermalukan diri sendiri? Jangan khawatir, aku nggak mau pergi. Bahkan kalau aku mau pergi, nggak ada yang perlu dipermalukan. Selama ini, aku yang kerja keras, buat menghidupi seluruh keluargamu. Bahkan apartemen yang kita tinggali setelah menikah. Juga wheresin orang tuaku. Apa yang harus aku maluin? Sudah, Bu, berhenti bertengkar. Bagaimana kalau ada orang dari perusahaan yang melihat kita? Bagaimana kalau promosiku terganggu? Kita urus ini di Remananti. Sophia, pilih yang cepat. Kalau sudah dipilih, kita pergi dari sini. Dan jauhi wanita ini. Lupakan saja. Karena yang aku mau, sudah dibeli orang lain. Yang lainnya cuma pengganti. Aku nggak mau. Tidak, hari ini kita beli yang ini. Bahkan Raja Surga sendiri yang datang. Kita tetap beli yang ini. Pegawai, bungkus ini untukku sekarang. Kalau kamu nggak melayani kami pelanggan VIP dengan baik, aku akan melaporkanmu. Dan bikin kamu dipecat. Ibu, mengeluh nggak akan membantu. Gelang giok ini sudah dipesan Ibu Torne. Aku nggak bisa jual ke Ibu. Dia cuma petugas kebersihan. Mana mungkin dia sanggup beli gelang ini? Aku benar-benar nggak bisa jual ke Ibu. Hei, kamu. Sudahlah. Semuanya, kemarilah dan lihat. Menantu perempuan memukul ibu mertuanya. Lihat sendiri. Silakan. Teriak saja semaumu. Yang akan diusir nanti adalah kamu. Clara, kamu benar-benar tidak masuk akal. Sophia kita jauh lebih baik, lembut dan perhatian. Ethan, kalau sudah begini, aku tidak akan menerimanya. Tolong, jangan bertengkar, karena aku lagi. Tidak mungkin, Sophia. Itu sama sekali tidak adil bagimu. Itu cuma sebuah gelang. Apakah semua ini benar-benar perlu? Clara, aku bertanya kamu. Sophia bercerai denganku dulu. Karena dia didiagnosis leukemia. Dia tidak ingin menjadi beban. Aku sangat berhutang padanya. Biarkan saja dia memilikinya. Anggap saja sebagai cara kita untuk menebus kesalahan padanya. Konyol. Suamiku sendiri menyuruhku untuk menerimanya saja. Dan membantunya menebus kesalahan pada mantan istrinya? Omong kosong apa itu? Dan satu hal lagi, kamu bodoh. Tapi jangan libatkan aku. Kita bahkan tidak tahu apakah leukemianya benar-benar ada. Kurasa dia meninggalkanmu dulu. Karena kamu sedang sial. Hentikan fitnahmu. Kamu tahu yang sebenarnya. Dan untuk gelang ini, kamu tidak akan mendapatkannya. CK. Kenapa kamu memecahkannya? Aku memang sengaja. Pakai. Ayo pakai. Ibu, Bapak, nah, gelang giok ini dibuat khusus dari giok terbaik yang diimpor dari luar negeri, pesanan khusus, nilainya 700 juta rupiah. Jadi, bagaimana cara Ibu membayarnya? Dia cuma petugas kebersihan. Mana mungkin petugas kebersihan sanggap beli gelang 700 juta? Ibu, semua produk di toko kami dilengkapi sertifikat keaslian. Kalau tidak percaya, bisa tanya manajer toko.
Dia yang merusaknya. Dia yang bayar. Dia yang harus ganti rugi. Baiklah. Di sini ada kamera keamanan. Mari kita putar rekamannya, dan lihat sendiri. Oh, sekarang aku paham. Jadi kalian berdua sayang, yang bekerja sama menjebak aku. Kejam sekali. Dengarkan aku. Kalau masalah ini tidak selesai hari ini, aku akan menyuruh anak laki-lakiku menceraikanmu. Clara, biar ku jelaskan. Aku sebentar lagi akan jadi wakil presiden perusahaan. Gelar istri wakil presiden, bukan untuk sembarang orang. Nanti saat itu terjadi, aku bisa dengan mudah mengeluarkan 700 juta. Gampang saja. Serengkil, wir sekarang. Lakukan itu, dan aku mungkin masih ingat masa lalu kita. Baik. Tanda tangani surat cerai ini. Jadi kamu mau bercerai? Selama ini, kalau aku pelihara anjing. Dia pasti tahu cara menjebaskan ekornya. Tapi keluargamu, aku akhirnya melihat siapa dirimu sebenarnya. Sekelompok orang yang tak tahu terima kasih. Kamu mau cerai? Baik, ayo kita selesaikan. Ayo kita selesaikan. Aku sudah muak denganmu bertahun-tahun. Perasaan, kamu tahu, itu harusnya timbal balik. Kalau Iken dan ibu tidak menyukaimu, mungkin kamu harus melihat dirimu sendiri. Lagi pula, kamu dari dulu cuma penggantiku, apalagi karena kamu bahkan tidak bisa melahirkan anak laki-laki. Ini masalah keluarga. Wanita lain tidak berhak ikut campur. Clara, apa kamu sudah gila? Aku tidak pernah sejernih ini. Aku pasti sudah gila dulu, melawan orang tuaku, untuk menikahi pria duda sepertimu. Semua ketulusan selama ini terbuang percuma untukmu. Perceraian ini akan terjadi. Lily tinggal bersamaku. Buff, kamu mau bercerai? Aku sangat senang. Aku akan menjadi bagian dari masyarakat kelas atas. Anak dari petugas kebersihan sepertimu, itu hanya akan menodaikanku. Orang sepertimu tidak pantas menjadi ayah Lily. Kamu punya 2 hari untuk keluar dari rumahku. Kalau tidak, Perselingkuhanmu dengannya akan menjadi rahasia umum. Wanita yang tega sekali. Iken, kalau kamu tidak segera menceraikannya, siapa tahu berapa banyak lagi yang akan dia ambil darimu. Sophia benar sekali. Kamu akan menjadi wakil presiden dengan gaji miliaran rupiah. Apa harganya apartemen itu? Mari kita menjauh darinya, agar dia tidak bisa memanfaatkan kita. Uangmu di masa depan harus ditabung untuk cucu laki-lakiku. Buff, aku akan tanda tangani. Rumah di lingkungan sekolah bagus itu, separuhnya adalah milikku. Kamu sudah dapat lebih dari yang pantas. Mulai sekarang, jangan berani-berani menggangguku lagi. Kamu sendiri yang harus ikuti nasihat itu. Assistant Smith, Bawa ke sini. Keluarga kita akhirnya bebas dari 2 beban itu. NAK, kamu akan jadi wakil presiden. Apartemen ini bukan apa-apa. Kita akan beli 3, bahkan mungkin 5. Itu baru namanya memberi pelajaran. Ibu, jangan khawatir. Setidaknya 2.000 kaki persegi. Wah, anakku memang akan sukses. kamu menjago. Ketua Dewan. Surat Penggangkatan Ethan Morgan sudah dicabut. Ketua Dewan? Kamu itu ketua dewan? Kalau kamu ketua dewan, berarti aku ini ratu surga. Ethan, Ibumu nggak ngerti apa-apa. Nggak bisa bedain surat pengangkatan. Tapi kamu harusnya bisa. Ani, surat pengangkatan ini, bagaimana kamu bisa dapat? Kasih ke aku. Bukannya kamu penasaran, siapa yang beli perusahaan itu, dan siapa yang naikin pangkat kamu jadi wakil presiden? Hari ini, aku akan perkenalkan orang itu. Kamu pikir kami mau ketemu siapa aja yang kamu sebut? Memangnya siapa? seperti yang kamu lihat. Orang itu adalah aku. Maksudmu yang beli perusahaan kita, bos besar di balik semua ini, adalah kamu? Kamu terima apa yang dia kasih, lalu tikam dia dari belakang. Numpang tenar dari istri sendiri. Masih selingkuh juga. Dasar orang gak tahu diri. Hei penjual, omong kosong apa lagi itu? Aku sobek meletmu. Ibu, Iken, jangan sampai kalian tertipu sama dia. Clara ini cuma petugas kebersihan. Jangan tertipu sama surat pengangkatan palsu. Siapa tahu dia cuma cetak dari template.
Coba pikir, kemarin malam, kita semua lihat dia pulang pakai seragam petugas kebersihan. Iya betul. NAK. Jangan sampai kita ditipu dia. Kamu cuma petugas kebersihan. Berani beraninya pura-pura jadi. Catch with a warning. Aku paham. Kamu cuma sakit hati karena pria sukses sepertiku dan mapan sepertiku menyia-nyiakanmu. Di lubuk hatimu, kau tak bisa menerimanya, kan? Tapi itu bukan alasan untuk menyewa aktor untuk memerankan ketua dewan. Terkutuk. Sangga Lisik. Apa yang kau bicarakan ini? Surat pengangkatan ini, dari tangan ketua dewan kami, sangat asli, satu-satunya salinan. Kau bilang asli ya asli? Siapa yang percaya? Surat pengangkatan ini, persis seperti aslinya. Orang biasa tak mungkin mendapatkannya. Jangan-jangan, Clara, kalau tak ada yang kau sembunyikan. Sarakin. Mau? Hah? Mengapa aku harus membuktikan sesuatu padamu? Clara, kurasa kau benar-benar gila. Aku sangat sadar sekarang. Ethan, kukatakan sesuatu padamu. Aku akan menghancurkan masa depanmu, memutus semua jalan mundurmu. Bajingan sepertimu. Pantas terbakar di neraka. Wawa Dasar Pengganggu Castle. Berani mengutuk anakku? Aku akan menampar mulutmu sampai tertutup. Semua ini adalah hal yang pantas kau dapatkan. Ani, ini ada stempel resminya. Tidak mungkin. Kita menikah bertahun-tahun. Aku, bagaimana mungkin aku tak tahu? Seharusnya kau tahu. Berkat aku menyamar sebagai petugas kebersihan, aku melihat sifat aslimu dan menghentikan kerugianku tepat waktu. Ethan, jangan biarkan wanita ini membodohimu. Sekarang, telepon perusahaan segera dan lihat apakah dia berbohong. Kalau dia berbohong, telepon polisi segera dan suruh dia ditangkap. Benar. Teleponlah. Halo, halo. Ethan Morgan, beraninya kau menghina Ibu Thorne? Ia mengakuisisi perusahaan? Datang ke kantor sekarang juga untuk urusan pemecatanmu. Kau dipecat. Sayang, aku tahu aku salah. Aku salah, sayang. Wawa menantu. Ternyata kamu sehebat ini. Seharusnya kamu beritahu aku lebih awal. Ya, betul. Jangan berani beraninya kau panggil aku bajatu. Kau menjejekan. Ethan, kau pikir karirmu lancar begitu saja? Semua karena bakatmu sendiri? Semua itu karena aku yang membantumu di belakang layar. Aku bisa memberimu segalanya, dan aku bisa menariknya kembali. Sayang. Aku tahu aku salah. Percayalah padaku. Ayo, pukul aku. Memukulmu cuma akan mengotori tanganku. Orang tuaku benar tentangmu. Benalu sepertimu, sama sekali tidak bisa diandalkan. Untung aku menyembunyikan identitasku. Kalau tidak, aku takkan pernah tahu siapa dirimu yang sebenarnya. Sayang. Aku bersumpah, aku tahu aku salah. Kamu ternyata sangat kaya. Kenapa dari dulu tidak bilang? Kalau saja kamu bilang, aku tak akan pernah memperlakukanmu seperti itu. Aku sangat mencintaimu. Oh, iya, dan Lily. Aku juga sangat mencintai Lily. Aku ingin memberimu keluarga yang utuh. Lily, berani-beraninya kau menyebut namanya. Saat ibumu menindas Lily, saat dia menghinaku. Saat kau berselingkuh di hadapanku. Dan berencana merebut apartemenku. Di mana rayuan menismu saat itu? Ah, Leyak. Bajingan selingkuh seperti dia. Ponta ditinggalkan tanpa apa-apa. Ah, yang benar saja. Sayang, itu cuma hubungan singkat dengannya. Hanya kamu yang kucintai. Ibu, Ethan, jangan termakan aktingnya. Dia kaya, tapi dia menipumu untuk menandatangani surat cerai itu. Itu semua harta bersama. Surat cerai apa? Itu tidak sah. Clara, ambil saja surat cerai itu, dan robek. Ayo. Oh, sekarang aku paham. Pantas saja tiba-tiba ingat. Urusan cerai-cerai ini. Rupanya itu skema kecilmu. Dengue ya, Dasar Pengganggu Castle. Seberapa kaya pun kamu, kau menikah ke keluarga Morgan. Semua yang kamu miliki, juga milik anakku. Mau simpan sendiri? Langkahi dulu mayatku. Kalau menurutku, Ethan harusnya jadi ketua dewan. Sophia benar, lepakan jadi wakil presiden. Dia harus langsung jadi ketua dewan. Dasar pengganggu kecil, serahkan perusahaan itu pada anakku sekarang, atau kau akan menyesal. Saya sudah melihat orang-orang yang tidak tahu malu. Tetapi saya belum pernah bertemu orang yang tidak tahu malu seperti kalian.
Ethan. Semuanya sudah tercatat hitam di atas putih. Berusaha mundur sekarang? Yang berputar akan kembali. Ini karma kamu yang kembali menghantam kamu. Daripada menghabiskan tenaga untuk saya, kamu harus memikirkan bagaimana kamu akan membayar bracelet ini. Hei sayang. Kamu adalah sampah masyarakat. Sayang. Kamu adalah satu-satunya yang saya cinta. Kamu ingin Lily tumbuh tanpa ayah? Kamu ingin dia menjadi bahan gosip? Lily memiliki ayah seperti kamu. Lebih buruk daripada tidak memiliki ayah sama sekali. Itulah sebabnya orang akan berbicara. Setelah apa yang kamu lakukan kepada kami, Saya berharap kamu mati di neraka. Mengapa? Sekarang kamu memiliki uang. Mengapa kamu tidak bisa membantu saya membayarnya? Oh, saya akan membantu kamu. Security. orang ini merusak bracelet $70.000. Tangkap dia. Jangan bayarkan dia pergi. Clara, kamu sangat tidak berperasaan. Kamu akan membayar untuk ini. Lepaskan saya. Saya adalah wanita tua. Saya akan menuntut kamu untuk semua yang kamu punya. Itu karma untuk kamu. Orang-orang sombong ini. Saya adalah ibu ketua dewan sendiri. Mereka akan mendapatkan APA yang akan datang kepada mereka. Ethan, apa yang akan kita lakukan sekarang? Tidak hanya kamu tidak mendapatkan promosi, kamu dipecat, dan kamu pergi tanpa apa-apa. Leo kami yang malang akan menderita karena ini. Bagaimana dengan ini? Kamu pergi menangkan Clara kembali. Saya tidak peduli jika kamu menikah lagi. Tetap kirim uang setiap bulan, seperti sebelumnya. Lihat, Sophia tahu APA yang penting. Anak, biar saya katakan kepada kamu. Antara suami dan istri, tidak ada dendam yang berlangsung semalam. Jika kamu tidak bisa memenangkannya dengan kata-kata, menangkanlah di ranjang. Jika dia tidak datang kepada kamu, maka kamu datang kepada dia. Biar saya katakan kepada kamu, seorang wanita, peduli tentang suaminya, tetapi anak-anaknya yang utama. Ini yang kamu lakukan. Maksudmu dia hilang? Maaf, Kechua Dewan. Saya cuma sebentar menjawab telepon, lalu Nona Lily sudah tidak ada. Panggil polisi. Sekarang. Ibu, Lily. Beraninya kau membawanya pergi? Aku ayahnya. Aku punya hak untuk mengajak anakku jalan-jalan. Ibu, ayah jemput Lily pulang sekolah hari ini. Lily senang sekali. Oh iya, ayah sama Lily beliin ibu bunga. Clara lihat. Aku pilih bunga ini hari ini, khusus buat kamu. Gimana? Kamu suka? Clara, aku tahu kamu masih marah sama aku. Tapi demi Lily, mengelala. Maafin aku kali ini. Ibu sama ayah bertengkar lagi? Clara, kamu kan gak mau Lily sedih, dan kamu juga gak mau dia malu di sekolah. Di depan teman-teman dan gurunya, kan? Assistant Smith. Bawa dia pulang. Lily jadi anak baik, ya? Ibu akan segera menyusul, oke? Ethan Morgan, kita sudah sepakat. Kita cerai hari ini. Apa yang kau katakan di depannya? Aku kan ayahnya. Masa aku gak boleh ngobrol sama anakku sendiri? Kita sudah tanda tangan perjanjian. Isinya Lily tinggal sama aku. Clara, pertengkaran kecil antara suami istri itu biasa. Lagi pula, kalau kita cerai, kan bisa nikah lagi. Ethan Morgan, kau benar-benar keterlaluan. Kau tidak tahu malu. Kami mang lain kali, Ethan Morgan. Sungguh tak tahu malu. Oke, aku paham. Kau cuma iri, Pedaka dan Sophia. Tapi aku bersumpah, mulai sekarang, aku akan pastikan dia takkan muncul lagi di hadapanmu. Dengar? Aku akui, aku memang pernah punya hubungan dengan Sophia dulu. Tapi aku sudah berubah pikiran. Yang kuinginkan sekarang hanyalah membangun hidup bersamamu. Dan, seperti kata ibu, kita sudah punya Leo. Jadi kau tak perlu memberiku anak laki-laki. Jadi kau berkomplot melawanku, berencana untuk mewariskan segalanya ke anak laki-lakimu, ya? Clara, untuk meneruskan garis keturunan keluarga. Semuanya tergantung pada Leo. Sedangkan Lily, dia toh akan dinikahkan suatu hari nanti. Lagipula, menjadi ibu instan tak terlalu buruk, kan? Kalau kau gila, pergilah ke dokter. Jangan buat aku mual. Dengar? Aku sudah merendahkan diriku di sini. Apalagi yang kau mau dariku? Menjauhlah sejauh mungkin dariku. Dan jangan pernah mendekat padaku dan Lily lagi untuk selamanya. Jadi kau benar-benar nekat bercerai?
Ya, kalau begitu, aku mau separuh saham perusahaan. Ibu mau sebuah villa. Kebelikan villa tepi pantai dan sebuah rumah mewah untuk anak laki-lakiku untuk menikah nanti. Ethan Morgan. Kau memang benar-benar anak ibumu. Kau tak pernah puas. Dan kelakuan tak tahu malu, kurang ajar itu, persis seperti ibumu. Mengapa aku harus menanggung sekumpulan benalu? Kenapa? Kita seharusnya tidak mewah, tapi kau sembunyikan dari kami. Biut seluruh keluarga tinggal di tempat kumuh. Itu penipuan pernikahan. Kau berhutang pada seluruh keluarga. Kompensasi atas penderitaan emosional. Kalian berdua kulitnya lebih tebal dari kulit badak. Bayar kukatakan sesuatu. Kau takkan dapat sepeser pun dariku. Kau yang minta begini. Seperti yang kuduga, ibu benar-benar benar. Dalam pernikahan, sudah waktunya melakukan apa yang suami istri seharusnya lakukan. Dengar. Setelah kau melahirkan anakku, katakan berani menceraikanku nanti. Clara, jangan berani beraninya kau bergerak. Berdiri di situ. Ku bilang berhenti. Berhenti di situ. Aduh. Clara, jangan berani-beraninya bergerak. Ibu. Cepat bangun. Aduh, nak, kenapa kepalamu? Ibu, kejar Clara sekarang. Kalau dia telepon polisi, keluarga kita, tamat. Lalu tunggu apa lagi? Kejar dia. Cepat. HPQ Maddie. Tangkap dia. Tangkap dia. Jangan biarkan dia kabur. Di siang bolong, beraninya mencuri HP orang. Mencuri dari nenek-nenek, keterlaluan. Kelihatannya sopan, tapi malah mencuri seperti pencuri biasa. Jean Gambier Candiapergi. Tangkap dia. Tangkap dia. Jangan biarkan dia kabur. Aku sumpah nggak nyuri HP. Mereka itu penculik. Mereka kasih aku obat bius. Dan mau nangkep aku. Ini HP aku sendiri. HP aku mati. Tolong, percayalah sama aku. Ah, jadi kamu yang nyuri HP aku. Terus kamu matiin. Hari ini aku gebukin kamu sampai babak belur. Kamu bilang dia nyuri HP kamu, dia bilang kalian penculik. Ini masalahnya apa sih? Sayang, pulang sama aku. Ayo. Lepasin. Dia itu menantu perempuan aku. Dia ini sakit jiwa. Dia punya kebiasaan suka nyuri, suka ambil HP orang, terus kabur bawa itu. Hari ini dia nyuri HP anak laki-laki aku. Dia sampai gebukin kepalanya. Wah, beneran dia. Lihat tuh kepalanya. Jangan percaya omongannya. Mereka mau culik aku. Tolong ada yang telepon polisi. Woi, sabar dulu. Dia beneran istri aku. Lihat sendiri kalau nggak percaya. Ini foto pernikahan kami. Istri aku punya penyakit mental. Aku minta maaf soal ini. Maaf ya gangguin semuanya. Hei mbak, kamu harus bawa suami kamu ke rumah sakit. Lihat, kayaknya dia perlu dijahit beberapa kali. Ayo, bawa aku ke rumah sakit. Enggak, itu enggak benar. Dia bukan suami aku. Kami udah cerai. Aku punya surat cerainya. Sayang, Light, kamu kambuh lagi. Aku sayang banget sama kamu. Masa iya aku mau cerain kamu? Dengar ya, Om, kamu harus lebih ketat jaga istri kamu. Mulai sekarang, kalau dia keluar dan nyakitin orang,
Gimana nanti? Bawa pulang istrimu, cepetan. Jangan dibiarin keluar lagi. Aku nggak sakit jiwa. Tolong, pergilah sama aku. Aku mohon, tolong, telepon polisi. Sayang, aku minta maaf. Aku nggak jaga kamu dengan baik. Oke, kalau gitu, ayo kita pulang sekarang. Buat minum obat kamu. Ibu. Ayah, ayo, pulang dan minum obat. Bapak, aku mohon, tolong telepon polisi. Aku mohon. Aduh. Kalau sakit, cari bantuan. Kenapa kamu hancurkan ponselku? Maaf, Bapak. Aku putus asa. Tolong panggil polisi. Kamu gila. Jangan ada yang bergerak. Aku akan telepon polisi sekarang. Jenggen, jangan telepon polisi. Lihat ITU? Dia takut kamu telepon polisi. Hanya orang yang bersalah yang akan takut pada polisi. Sekarang kamu percaya apa yang kukatakan? Kamu benar-benar tidak mau polisi datang? Kalian penculik atau apa? Kalau dilihat sekarang, wanita ini tidak terlihat berpura-pura. Kita tidak pernah benar-benar tahu isi hati seseorang. Mungkin ada lebih banyak dari cerita ini yang kita ketahui. Banyak orang sakit di luar sana. Mungkin mereka benar-benar menjual istri. Ah, yang benar. Kenapa kalian tidak percaya? APA yang kami katakan? Kenapa kalian percaya? Orang dengan penyakit mental? Kenapa polisi tidak datang? Kalau polisi datang, mereka harus mengirimnya ke rumah sakit jiwa. Itu tidak benar. Ya, benar. Sayang, bagaimanapun juga, kamu tetap istriku. Aku tidak tega mengirimmu ke tempat seperti itu untuk menderita. Lihat, Bapak. Ini, ambil uang ini, biar ku bayar untuk ponselmu. Mari kita berpisah saja. Bubar, semuanya. Semuanya pergilah. Ayo pulang. Dia tidak terlihat seperti berbohong. Mungkin aku harus telepon polisi saja. Tunggu, ini masalah keluarga. Kalau kamu membuat laporan palsu, itu melanggar hukum. Lebih baik jangan cari masalah. Ayo pergi. Ayo pergi. Bapak, jangan pergi. Bapak, tolong selamatkan aku. Raja Surga pun tidak bisa menyelamatkannya sekarang. Ayo pergi. Lepaskan aku. Masuk. Sekarang masuk. Lepaskan aku. Masuk ke mobil, sekarang. Ibu, jangan buang waktu untuk dia. Masuk ke mobil saja. Ethan, yang kau mau cuma uang, kan? Aku akan memberimu sebanyak yang kau mau. Oh, jadi sekarang kau mau bayar? Mana kemurahan hati ini sebelumnya? Nak, cepat seret dia masuk. Kering dia. Kau akan mewarisi perusahaannya. Lalu semua uang yang dia miliki akan menjadi milik kita. Ayo, masuk. Clara, kalau kau nurut sekarang, kau akan lebih sedikit menderita nanti. Jauh lebih sedikit. Masuk ke mobil. Masak. Sepit NAK. Apapun yang terjadi hari ini, jangan biarkan dia kabur. Kalau tidak, kita hancur. Ibu. Kechua Dewan. Apa yang terjadi di sini? Cepat. Lily. Kamu di sini ngapain? Leo. Minger. Leo, Minger. Hah. Ya ampun. Lily. Leo. Cucu laki-laki kesayanganku. Lily. Lily, sayang, bangun. Ini aku, ibu. Cepat. Bawa dia ke rumah sakit, sekarang. Lily. Bu perawat, bagaimana keadaan anak perempuan saya? Hasil tes sudah keluar, cuma luka-luka ringan, tidak serius. Untunglah, anak laki-laki itu yang menahan pukulan untuk Lily. Dia mungkin terluka cukup parah. Keluarga Morgan, Marika mendapat APA yang pantas Marika terima. Sudah sepantasnya. Oh, luka-luka kamu kelihatan jauh lebih parah daripada dia. Begini caranya, kamu harus ke kamar sebelah dan diobati dulu. Lily, ibu akan ke sebelah untuk diobati. Kamu tetap di sini dan jangan nakal, ya? Bisa tolong awasi dia sebentar? Tentu, tidak masalah. Terima kasih. Oh Leo, cucu laki-laki kesayanganku, kamu harus baik-baik. Keluarga, tolong tunggu di luar.
Kenapa dia di ruang operasi? Dan Sofia ITU di mana? Dia pergi kemana sih? Aku mengirimnya untuk menjemput Leo. Bagaimana dia bisa membiarkan dia lari sendiri? Dan dasar perempuan itu, Clara Thorne. Kalau cucu laki-laki saya ada apa-apa, sumpah, aku akan membuatnya membayar dengan nyawanya. Sudah, cukup. Berhenti saja, ya? Tolong jaga cucu laki-lakiku tetap selamat dan sehat. Dokter, bagaimana keadaanku yang berharga? Dia baik-baik saja? Anak laki-laki itu mengalami patah tulang akibat kecelakaan mobil. Tidak parah. Tapi sekarang dia didiagnosis menderita leukemia. Dia sangat membutuhkan transplantasi sumsum tulang. Anggota keluarga perlu periksa untuk mencocokkan. Leukemia? Bagaimana mungkin? Betul. Tiba-tiba saja, bagaimana dia bisa kena leukemia? Tidak mungkin. Aku sudah membesarkan cucuku agar sehat dan kuat. Bagaimana dia bisa kena leukemia? Pasti kalian dokter-dokter nakal ini. Cuma mau mengeruk uangku. Menipuku ya? Saya paham perasaan anggota keluarga. Tapi ini rumah sakit. Beraninya kalian memfitnah kami seperti itu? Mau selamatkan anak itu atau tidak? Kalau mau selamatkan dia, periksa untuk mencocokkan. Seratus, 116 juta rupiah? Itu mahal sekali. Ibu, ingat waktu Leo merusak gelang giok itu? Uang kita sudah habis untuk itu. Nak, pikirkan sesuatu cepat. Leo adalah satu-satunya pewaris keluarga kita. Kalau dia tidak selamat, aku juga tidak mau hidup. Baik, Ibu. Ayo kita periksa dulu. Aku akan telepon Sophia lagi. Kalau itu tidak berhasil, Clara masih punya uang, kan? Iya. Ayo, cepat. Maaf, tapi Anda tidak cocok. Aduh, cucuku yang malang. Sayangku. Bagaimana aku hidup tanpamu? Kemana larinya Sofia ITU? Telepon dia sekarang. Ibu, dia tidak menjawab. Kalau anak itu punya saudara atau kakak adik, peluang cocoknya jauh lebih tinggi. Iya. Lily. Mereka saudara kandung. Pasti berhasil. Lily ada di rumah sakit ini. Ayo cari dia sekarang. Ibu, tidak tepat. Lily masih sangat kecil. Lagipula, kalau Clara tahu, dia pasti akan membalas dendam padaku. Apa maksudmu tidak tepat? Kamu melawan ibu? Melawan ibu itu tidak sopan kepada orang tua. Baik. Aku pergi sekarang, ya? Ayo, kita cari ibumu ya. Berani. Kemari. Ikut aku. Leo butuh sumsum tulangmu. Ayah jangan, aku nggak mau. Hei, Lily, dia kan adik laki-lakimu. Jangan egois. Ayo ke sini. Dokter, ambil saja sumsum tulangnya. Cepat selamatkan cucu laki-lakiku. Kamu siapa buat anak itu? Kecocokan sumsum tulang. Perlu persetujuan dari orang tua kandung. Aku ayah Lily. Aku setuju dengan prosedurnya. Ayo, Camarilla. Kemari. Enggak, ya, aku nggak mau. Pergi. Baiklah, saya akan bawa dia untuk tes darah. Keluarga, tunggu di sini. Ya, aku nggak mau. Aduh, Ada APA? ya ampun. Di mana anakku? Wanita itu mengaku sebagai nenek si gadis kecil. Katanya dia harus mendonorkan sumsum untuk adiknya. Lalu langsung menyeretnya pergi. Di mana Lily? Kalian bawa Lily kemana? Lily, dia kuma ambil darah sedikit. Ethan Morgan. Dengarkan aku. Kalau kamu berani sentuh Lily. aku akan menghabisi kamu. Ethan Morgan. Dengarkan, kalau kamu berani sentuh Lily, sedikit saja, aku akan menghabisi kamu. Dia anak kandungmu sendiri. Jadi, Leo juga, anak kandungku sendiri. Aku tidak bisa hanya melihatnya mati. Kecuali Dewan. Smith, telepon polisi. Panggil polisi sekarang juga. Hei, Kamu mau telepon polisi?
Walaupun mereka datang, mereka tidak bisa ikut campur dalam masalah keluarga. Lagi pula, apa salahnya seorang kakak memberikan sumsum tulangnya kepada adiknya? Biarkan semua orang yang menilai. Nilai ini, ibu tiri ya tetap ibu tiri. Kejam sekali. Bagaimanapun juga, ini nyawa manusia. Kalau ibu kandung anak itu tahu, hatinya pasti hancur. Jangan dengarkan kebohongan mereka. Ketua Dewan kami dan putrinya adalah korban di keluarga ini. Ibu mertua pilih kasih, lebih suka anak laki-laki. Suaminya lemah dan tidak berguna. Dia bahkan selingkuh. Dan anak laki-laki kecil itu selalu suka mengertak semua orang. Mereka akhirnya bercerai. Dan mereka masih tidak mau melepaskannya. APA, ini bukan rumah. Ini sarang serigala. Ibu mertua itu tidak terlihat seperti orang baik. Selalu menggertak ibu dan anak itu. Sudah keterlaluan. Sekarang malah pura-pura jadi korban. Layak dapatnya. Sudah cukup. Minggir. Selain itu, pria ini selingkuh dengan mantan istrinya. Dia bahkan berusaha mengambil alih aset Ibu Thorne, trik yang sangat hina. Peselingkuh seperti dia, seharusnya langsung ke neraka, dan dengan mantan istrinya, seluruh keluarganya, busuk sampai ke akarnya. Diam mulutmu. Awas saja. Clara, kalau kamu tidak membiarkan Lily menyelamatkan Leo hari ini, kamu bersalah atas pembunuhan berencana. Baiklah, kalau begitu, gugat saja aku. Tanpa persetujuanku, ibunya memberikan izin. Siapa yang berani mengambil sumsum tulang anakku? Clara, ini soal nyawa yang kita bicarakan. Clara, kamu tidak boleh membiarkan nyawa terbebani di hati nuranimu. Jangan coba-coba memerasku secara moral. Kalau surga memang ingin mengambilnya, itu sudah takdirnya. Oh, Clara, aku mohon padamu. Keluarga kami, Leo adalah satu-satunya penerus laki-laki kami. Dia cucu laki-lakimu. Kenapa anak perempuanku yang harus menyelamatkannya? Oh, Clara, selama bertahun-tahun ini, selagi kamu sibuk dengan carriermu, akulah yang merawat Lily. Aku sudah berusaha, meski mungkin tidak sempurna. Kumohon, tolong selamatkan Leo. Benar, apa yang dikatakan ibuku masuk akal. Lihat, ibuku sudah bekerja keras, merawat Lily selama ini. Dia sudah berusaha, meski mungkin tidak sempurna. Sekarang saatnya bagi Lily untuk membalas jasanya. Tamparan ini untuk ibumu, dan tamparan ini untuk Lily. Perawatan MU yang katanya itu adalah saat aku tidak di rumah. Kau tidak mengizinkannya masuk. Kau bayarkan dia kelaparan, dan kau suruh dia tidur di tempat tinggal yang buruk? Penyesalan terbesar dalam hidupku adalah membiarkan ibumu dan anakmu tinggal bersama kami. Itu membuat anak perempuanku sangat menderita. Aku tidak percaya, ada orang yang begitu tega, menyiksa anak sendiri, dan mereka tidak takut masuk neraka? Benar? Keluarga itu tidak punya moral. Sekarang karma menimpa anak itu. Ini bukan waktunya untuk ini. Masih berdebat tentang hal-hal sepele ini? Saat ini, hal yang paling penting adalah menyelamatkan anak laki-lakiku. Leo, selamatkan anakku. Segala sesuatu yang menyangkut anak perempuanku adalah hal yang paling penting. Tidak ada yang boleh menyintanya. Aku mendukungmu, Ibu Thorne. Bawa anakmu dan pergi. Kalau kamu tidak mengizinkan Lily menyelamatkan Leo hari ini, kamu harus menginjak mayatku dulu. Kau pikir aku tidak akan melakukannya? Oh, Clara. Kau sudah membesarkan Leo selama 7 tahun penuh. Kau. Pastinya kau merasa sesuatu untuknya. Aku mohon padamu, tolong selamatkan Leo. Kau tidak bisa begitu kejam. Justru karena aku tidak cukup kejam, maka kalian semua memanfaatkanku. Aku membesarkan anak laki-laki itu selama 7 tahun. Hanya untuk menjadikannya seorang anak durhaka yang melihat anak perempuanku dan aku sebagai musuhnya. Jadi anggaplah 7 tahun pengabdianku terbuang percuma untuk seekor anjing. Oh, Clara, aku mohon padamu. Aku tahu kau kesal. Aku akan berlutut. Aku akan minta maaf. Tolong selamatkan Leo. Bagus. Kalau begitu, silakan. Berlutut dan sujud siap 3 langkah. Dari sini sampai ke pintu. Sampai aku bilang berhenti. Kau benar-benar jahat. Clara, ada batasnya seberapa kejam kau bisa berlaku. Jangan kau desak kami terlalu jauh. Ethan. Dibandingkan dengan apa yang dialami anak perempuanku, ini bukan apa-apa. Simpan aktingmu untuk orang lain. Hari ini, selama aku masih di sini, tidak ada yang akan mengambil anak perempuanku.
Kurang ajar sekali terhadap orang yang lebih tua. Dan sekarang pemerasan moral? Beberapa orang memang menjadi tua dan busuk. Benar, Ibu Thorne. Kami semua mendukungmu. Ini bukan tentang siapa yang bermain sebagai korban itu benar. Oh sayang, Lily, sayang, kamu baik-baik saja? Dokter, hasil donor sudah keluar. Apakah anak laki-lakiku akan baik-baik saja? Mereka bahkan tidak, saudara sama sekali. Bagaimana mungkin bisa cocok? Apa? Tak ada hubungan, itu tidak mungkin benar. Tapi aku ayah mereka. Mereka berdua sebenarnya tidak memiliki hubungan darah. Tak ada hubungan darah. Clara Thorne, kamu benar-benar berani. Wanita tak tahu malu. Katakan sekarang, dengan siapa kamu memiliki dia? Siapa ayahnya yang sebenarnya? Apa yang kamu bicarakan? Bukan dia, itu anak laki-laki itu. Dia, kamu, dan Bapak Morgan tak memiliki hubungan darah sama sekali. Bagaimana mungkin? Cucu laki-laki yang aku sayangi selama ini. Bagaimana mungkin dia tak memiliki hubungan darah dengan keluarga Morgan sama sekali? Apa yang terjadi? Kenapa kamu memanggil aku ke sini dengan buru-buru? Teleponku mati sebelumnya. Kamu tadi di mana? Aku. Hei, Liu. Bukankah kamu janji padaku akan membawa aku dan anak kita pergi minggu ini? Ethan Morgan ini sudah bangkrut total sekarang. Aku tak mau aku dan anakku ikut sengsara dengannya. Kamar 402. Naik. Mari kita bicara. Oke. Leo, ambil 200.000 rupiah ini. Beli beberapa sate goreng. Tunggu aku di toko. Mama akan datang mencari kamu segera. Aku sibuk sebelumnya. Tapi saat Ethan telepon, aku langsung datang. Ada apa? Apa yang terjadi? Siapa? Siapa itu? Anakmu. Anakmu mengalami kecelakaan mobil. Kamu jelaskan ini padaku. Dokter bilang, Leo tak memiliki hubungan darah dengan keluarga Morgan. Apa yang terjadi? Selama ini, apa yang kamu lakukan? Leo adalah anak Ethan. Aku bersumpah. Demi kebaikan, kenapa kamu melakukan tes DNA? Dokter bilang, Leo memiliki leukemia. Dia perlu transplantasi sum-sum tulang. Tapi, tak ada satupun di antara kita yang cocok. Apa yang terjadi? Leukemia? Ya. Kamu yang memiliki leukemia. Kamu memberikannya ke Leo. Tidak, aku berbohong kepada semua sebelumnya. Wanita jahat. Beraninya kau menipu kami. Kau menjedap leukemia. Selama ini, sebenarnya apa yang kau lakukan? Di belakang aku? Leo ini anak siapa sebenarnya? Aku tanya kamu, apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang telah kau lakukan? Di belakangku? Diam, ini rumah sakit. Kalau mau bertengkar, pergi keluar. Apakah analisis untuk anak ini masih mau dilakukan? Dia menderita leukemia akut. Nyawanya bisa terancam kapan saja. Dokter, saya ibunya anak ini. Ambil darah saya. Baiklah, saya akan bawa Anda untuk tes. Berani, bicaralah. Leo ini anak siapa sebenarnya? Saya tidak tahu. Leo bukan anak Ethan. Hanya sekali dengan pria lain itu. Kamu, beraninya kau menipuku. Selama ini aku memanjakan Leo. Seperti dia cucu kesayanganku. Ternyata dia bukan keluarga Morgan. Kamu, kau membuat seluruh keluarga kami membesarkan anak orang lain selama bertahun-tahun. Ributnya setengah mati. Ternyata membesarkan anak orang. Dasar orang-orang bodoh. Iya, benar. Masa entak anak orang lain. Mereka malah menindas menantu dan cucu perempuannya sendiri. Sah-sah saja, wanita. Apapun yang dilakukan orang, surga selalu melihat. Kalau terlalu banyak berbuat jahat, pasti akan mendapat balasannya. Astaga, bagaimana ini bisa terjadi? Oh, iya, jika cocok, Anda perlu menyiapkan biaya operasi, $80.000. Berapa? 80.000? Kami tidak akan menyelamatkannya. Anak itu adalah anak kandungnya sendiri. Biarkan dia bayar sendiri biaya pengobatannya. Ibu, aku tidak punya uang dan pekerjaan. Bagaimana aku harus membayar pengobatannya? Selain itu, Leo terdaftar di bawah keluarga Morgan.
Secara hukum, dia secara hukum adalah seorang Morgan. Ibu, jangan tinggalkan dia begitu saja. Pergi dari hadapanku. Dan untuk berpikir bahwa, selama bertahun-tahun ini, karena kamu memberikan keluarga Morgan, seorang anak laki-laki, aku memperlakukanmu dengan sangat baik. Dan kamu berani mengkhianatiku? Dan kamu masih ingin aku menyelamatkan bocah nakal itu? Apakah hubungan darah benar-benar sepenting itu? Kamu sudah membesarkan Leo selama bertahun-tahun. Tidakkah kamu punya rasa sayang sama sekali padanya? Sayang? Sayang apanya? Aku hanya menyayangi cucu kandungku sendiri. Ethan, demi Leo, memanggilmu ayah. Selama bertahun-tahun ini, perlakukan dia seperti anakmu sendiri. Percayalah padaku. Selama kamu tidak mengatakan apa-apa, tidak ada yang akan tahu. Pergi. Bayar ko beritahu kamu. Aku Jijik. Aku tidak akan menyelamatkan bocah nakal itu. Aku bisa punya anak laki-laki lagi. Aku masih bisa punya satu lagi. Seorang anak untuk keluarga Morgan. Kumohon, selamatkan saja Leo. Pergi. Kamu membuatku jijik. Ethan Morgan, kamu pikir kamu sendiri begitu bersih? Biar ku beritahu kamu, aku menceraikanmu dulu. Karena kamu menyedihkan, miskin, dan seorang anak mami. Seorang pecundang sejati. Kamu pikir aku kembali karena perasaan lama? Hanya karena kamu punya uang sekarang. Kalau tidak, orang sepertimu bahkan tidak layak menggosok sepatuku. CIH. Ethan Morgan, aku akan bertarung mati-matian denganmu. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Berhenti berkelahi. Ya ampun. Dia berisiko terkena stroke. Dia butuh perawatan darurat. Ibu. Clara, ibu kena stroke. Dia butuh operasi, dan cepat. Belum lagi, Leo juga butuh operasi. Itu ada hubungannya apa denganku? Clara, aku salah. Lihat dirimu, kau kaya raya. Tolong bantu aku. Jadi sekarang kau sadar kalau kau salah? Sudah terlambat. Dan satu hal lagi, Baronia Cow. datang minta uang dariku? Bapak Morgan, kau harusnya lebih khawatir dengan dirimu sendiri. Ibu Thorne, sudah menyuap pengacara terbaik untuk sisa hidupmu. Kau akan mendekam di penjara. Menggugatku? Kau menggugatku atas apa? Kekerasan terhadap anak. Penculikan di depan umum. Setiap satu dari tuntutan ini cukup untuk memenjarakanmu selama puluhan tahun. Biar ku ingatkan. Surat cerai itu sudah ku sobek. Secara hukum, kita masih menikah. Kalau kau memenjarakanku, itu tidak akan menguntungkanmu. Oh, aku lupa menyebutkan. Surat cerai yang kau sobek itu cuma fotokopian. Yang aslinya ada padaku di sini. Apa? Beri itu padaku. Sepertinya, kau masih belum belajar apa-apa. Untuk sisa hidupmu, kau bisa membusuk di penjara. Lily, aku ayahmu. Bicaralah dengan ibumu untukku. Tolong. Kalau ayah tidak mau Lily, maka Lily juga tidak mau ayah. Lily. Ayo pergi. Ethan, kau bahkan tidak bisa melahirkan anak laki-laki. Beraninya kau menyalahkanku karena punya anak dengan orang lain? Dan kau masih mengharapkanku membayar ganti rugi atas penderitaan emosionalmu? Aku akan melawanmu. Akhirnya selesai juga. Kachua Dewan, aku sudah menyewakan apartemen ini untukmu. Dan aku sudah menjadwalkan peninjauan untuk tempat yang baru. Aku akan ambil mobil. Ayo kita lihat bersama-sama. Baik. Ibu, kita pindah ke rumah baru. Kenapa kita tidak bisa tinggal di rumah lama kita? Karena ibu dan Lily akan memulai kehidupan baru. Cow Sayap? Selama aku bersamamu, ibu dimanapun terasa seperti rumah. Aku juga, sayang.